Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada bab berikutnya kita akan menjelaskan tentang semua bersih hidup menjadi nyaman. Pada bagian pertama ini akan menjelaskan tentang pembagian najis. Dan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan pengertian toharoh. Toharoh memiliki pengertian bersih, kebersihan, atau bersuci. Toharoh ini berasal dari bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri atau pakaian, tempat, dan benda-benda lainnya dari najis dan hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci bisa dilakukan dengan cara berwudu, tayamum, istinja, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, maupun tempat. Berikutnya kita pelajari tentang pentingnya bersuci. Pertama, toharoh menjadi salah satu syarat sah ritual ibadah. Bersuci menjadi salah satu syarat ibadah, diantaranya adalah sholat, masuk masjid, memegang mushaf, melafadzkan Al-Quran, tawaf, sa'i, dan khutbah Jumat. Pentingnya bersuci yang kedua adalah orang yang bersuci sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersuci adalah bagian dari iman. Berikutnya kita lanjutkan dengan pembagian toharoh. Secara garis besar, toharoh terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari sesuatu yang kelihatan atau najis yang disebut dengan hakiki. Dan yang kedua adalah bersuci dari sesuatu yang tidak kelihatan atau secara hukumnya saja. Akan kita jelaskan di bagian pertama ini adalah bersuci secara hakiki. Sedangkan bersuci secara hukmi akan kita bahas di bagian yang kedua. Kita pelajari tentang najis. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syara. Najis yang mengenai badan atau pakaian hendaknya segera dibersihkan. Jika tidak segera dibersihkan, akan menimbulkan efek samping yang tidak baik. Misalnya saja kotor, bau, timbulnya penyakit, dan tidak enak dipandang mata. Yang perlu dipahami tentang najis adalah bahwa najis itu bukan dosa. Sedangkan dalam syariat Yahudi mengharuskan memotong anggota badan yang terkena najis atau merobek pakaian yang kena najis. Tapi dalam syariat Islam boleh saja kena najis asalkan disucikan. Ibadah ritual mensyariatkan suci dari najis. Karena itu, najis harus dihilangkan sebelum melaksanakan ibadah. Suatu benda dikatakan najis terbagi menjadi dua. Yang pertama, memang benda itu wujudnya adalah najis. Ini bisa disucikan dengan pertama, perubahan wujud dari asalnya najis menjadi suci. Yang kedua, dengan cara dibag, yaitu penyamakan kulit bangkai. Kemudian yang kedua, benda itu suci namun terkena najis. Hal ini bisa disucikan dengan cara dicuci atau disiram
ataupun dikeringkan, bisa juga dikerik atau dikesetkan ke tanah. Berdasarkan pembagiannya, benda yang terkena najis itu bisa disucikan. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan najis mukhaffafa atau ringan. Yang kedua adalah najis mutawasito atau najis pertengahan. Sedangkan yang ketiga adalah najis mughalladho atau najis berat. Mari kita pahami najis yang pertama, yaitu najis yang ringan yang disebut dengan najis mukhaffafa. Kenapa najis ini disebut ringan? Pertama, karena untuk mensucikannya cukup ringan, yaitu cukup dipercikan dengan air. Yang kedua, meski masih ada najis, namun sudah dianggap suci. Kalian perhatikan hadis Rasulullah yang ada di caption berikut ini. Yang kedua disebut dengan najis berat atau najis mughalladho. Mengapa berat? Karena mensucikannya tidak cukup hilang warna, rasa, dan aroma, tetapi harus dengan cara khusus, yaitu 7 kali basuhan air ditambah 1 kali tanah. Kalian perhatikan dalil melalui hadis Rasulullah yang ada di layar kalian. Dan yang termasuk najis mughalladho adalah najis babi dan anjing. Yang ketiga, najis pertengahan atau disebut dengan najis mutawasito. Najis ini banyak sekali, yaitu selain najis ringan, najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI. Selain itu, najis mutawasito adalah juga selain najis berat, selain najisnya anjing dan babi. Yang termasuk kategori najis mutawasito adalah darah, nanah, muntah, atau sesuatu yang keluar dari kemaluan depan, belakang, dan juga bangkai. Najis mutawasito bisa hilang apabila secara fisik sudah tidak ada lagi warnanya, rasanya, dan aromanya. Adapun cara untuk mensucikannya bisa dilakukan dengan cara dicuci, disiram, ditambahkan air, dikeringkan, dikerik, kemudian digosok, dikesetkan ke tanah, ataupun istihalah. Mari kita pahami satu persatu. Najis mutawasito bisa hilang dengan cara dikerik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Siti Aisyah dengan mengkerik menggunakan kukunya. Perhatikan hadis yang ada di layar kalian. Berikutnya dengan cara disiram. Sebagaimana hadis yang ada di layar kalian, dikisahkan ada seorang Arab waktu itu masuk ke dalam masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang yang berada di sana berkeinginan untuk menindaknya, namun Rasulullah mencegahnya. Beliau mengatakan setelah orang Arab itu pergi, barulah disiram kencingnya dengan air agar najisnya ikut meresap ke dalam tanah. Karena pada waktu itu memang masjid lantainya masih terbuat dari tanah, sehingga ketika disiram najisnya pun ikut meresap ke dalam tanah. Cara berikutnya adalah menambahkan air. Ini dilakukan bila air yang sedikit lalu terkena najis.
maka ini bisa disucikan dengan cara menambahkan air itu hingga banyak atau 2 kula. Misalnya saja, sumur yang terkena najis, maka bisa terus ditambahkan air sehingga airnya menjadi banyak dan najisnya sudah hilang. Selanjutnya adalah dengan cara disamak. Ini berlaku untuk kulit bangkai. Akan tetapi, ini terjadi perbedaan pendapat. Di kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, kulit bangkai yang telah disamak ini bisa menjadi suci. Namun, di kalangan mazhab Maliki dan Hambali, ini tidak bisa menjadi suci atau tetap najis hukumnya. Selanjutnya adalah istihalah atau perubahan wujud. Misalnya saja khamr yang berasal dari anggur menjadi sari buah, kemudian difermentasi menjadi khamr, lalu berubah lagi menjadi cuka. Demikian juga dengan babi. Babi dibakar menjadi arang, lalu menjadi garam. Juga terjadi pada manusia yang berasal dari mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian mudghah atau segumpal daging, lalu menjadi janin dan lahirlah menjadi bayi. Kalian amati potongan kata di atas. Ada yang najis dan ada yang suci. Namun perlu diingat, ini berlaku untuk mazhab Hanafi saja. Cara lain untuk mensucikan najis mutawasito adalah diusap dengan kain. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Dikisahkan para sahabat pada waktu itu sholat dengan menyelipkan pedang di pinggang mereka. Padahal pedang itu bekas pembunuh orang kafir dalam jihad. Perang itu tidak dicuci, tapi hanya diusap saja dengan kain. Namun ini berlaku pada benda yang licin, seperti halnya pedang ataupun kaca. Berikutnya, najis mutawasito bisa disucikan dengan cara dikesetkan ke tanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bila sepatu atau sandal kalian terkena najis, maka keset-kesetkanlah ke tanah dan sholatlah dengan memakai sandal itu, karena hal itu sudah mensucikan. Cara terakhir mensucikan najis mutawasito adalah dengan dijemur. Tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najisnya, ini menjadi suci. Hal ini adalah pendapat Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tanah itu tidak bisa menjadi suci kecuali jika sudah disiram terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, secara garis besar materi kita pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Macam-macam najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis ringan atau disebut najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis berat, disebut najis mughaladhah. Dan yang ketiga adalah najis sedang, disebut dengan najis mutawasithah. Demikianlah pembelajaran di sesi pertama ini yang membahas tentang najis. Kalian ikuti terus di sesi berikutnya di bagian kedua tentang hadas. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.